podcast, profesi podcast. Nah, teman-teman mitra mahasiswa, di podcast kali ini kita akan ngebahas seputar PPG, mulai dari proses pendaftaran itu kayak gimana, terus PPG itu sebenarnya apa, terus PPG apa sih bedanya PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Nah, semua itu akan kita kupas tuntas dalam podcast kali ini. Tentunya aku nggak sendiri, aku sudah ditemani dengan Kak Akbar Setiawan yang akan menemani kita mengupas tuntas tentang PPG. Halo Kak Akbar. Halo, iya. Gimana kabarnya nih Kak Akbar? Alhamdulillah baik. Kak Akbar, beberapa hari ini lagi sibuk ngapain nih? Jadi seperti yang kita ketahui sebagai mahasiswa PPG, tentu banyak kemudian tugas yang hadir dalam hal ini. Apalagi sebagai PPG itu kita identik dengan LMS. LMS itu kalau tidak salah saya artikan ini merupakan fitur yang kemudian ditawarkan oleh lembaga pendidikan sebagai platform Merdeka Belajar. Oh, jadi PPG juga bisa ikut program kampus mengajar ya Kak? Beda. Oh, beda lagi? Beda. Cuma saya kira ini merupakan juga perwujudan daripada Merdeka Belajar. Karena kan saat ini sudah memasuki pada kurikulum Merdeka. Oke, kalau gitu nih Kak, sebelum kita mulai podcast kita lebih jauh lagi, mungkin Kak Akbar bisa menyapa dan memperkenalkan diri Kak Akbar ke teman-teman mitra mahasiswa. Halo teman-teman, saya Akbar Setiawan. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Alhamdulillah saat ini sudah masuk pada semester 2. Iya. Ya, teman-teman mitra mahasiswa, Kak Akbar Setiawan ini dulu adalah seorang demisioner Maperwa bidang media dan propaganda. Kak Akbar juga alumni S1 UNM jurusan PJKR ya Kak. PJKR. Dan sekarang kuliah program profesi guru dengan jurusan PJOK di Universitas Makassar. Oke, jadi mungkin kita ke pertanyaan pertama kali ya Kak. Sebenarnya apa sih itu program profesi guru? Kayak gimana sih proses perkuliahannya, sama nggak sih dengan S1 Kak? Oke. Sebelum itu saya kemudian sedikit mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai dosen dan guru. Di situ dijelaskan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama, pertama mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi peserta didik. Dari sini saya kira sebagai seorang guru harusnya memang kita mengikuti yang namanya PPG. Karena di dalam PPG ini menawarkan berbagai sistem sehingga kita sebagai calon guru-guru ini betul-betul akan profesional. Apa yang kemudian menjadi pembeda antara S1 dengan PPG ini, di PPG ini betul-betul kita fokus bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi guru yang profesional. Dan materi-materi yang kemudian hadir dalam PPG itu saya kira kontekstual dengan apa yang kemudian dibutuhkan di lapangan. Berbeda kalau S1 saya kira masih ngambang. Kurang lebih seperti itu. Untuk prosesi perkuliahan juga sama Kak, kayak kita masuk di kelas, terus dosen masuk menjelaskan, itu sama ya Kak, selebihnya sama? Kurang lebih seperti itu. Hanya saja kalau di PPG itu sebagai seorang mahasiswa kita lebih ditekankan lebih aktif daripada dosen itu sendiri. Kemudian di PPG itu selain kita kuliah langsung diterjunkan ke lapangan. Dalam hal ini ada PPL. Jadi misal kita 2 hari kuliah Senin Selasa, hari yang selain daripada kuliah itu PPL langsung. Jadi materi yang kemudian kita dapatkan pada saat perkuliahan langsung dipraktek di lapangan. Praktek di lapangan itu gimana tuh Kak, di SMA? Tergantung jurusan dan tergantung kebijakan. Kalau saya sendiri di kelasku itu SD semua. Oh iya. SD semua. Ini kan kalau semua guru itu memang harus Kak sebelum jadi guru untuk ambil program PPG, atau ada yang jadi pembeda kalau misalnya kita ambil program PPG mau jadi guru gitu Kak? Sebenarnya kalau kita tadi mengacu pada undang-undang ini harusnya wajib. Karena apa yang dimaksud dengan guru itu adalah pendidik yang profesional. Caranya untuk mendapatkan yang namanya sertifikat pendidik itu ya salah satunya adalah mengikuti PPG. PPG kurang lebih seperti itulah. Namun sebenarnya bukan cuma PPG. Kalau tidak salah ada istilahnya portofolio pendidikan profesi guru. Itu saya tidak tahu tahun berapa yang pernah dilaksanakan. Tapi yang jelas saat ini strategi pemerintah untuk menyelenggarakan guru-guru supaya profesional itu dengan melalui PPG. Oke. Oh ya Kak, aku juga pernah dengar kalau PPG itu ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Nah, apa sih itu Kak bedanya di antara kedua itu? Kalau PPG prajabatan itu adalah
calon guru yang namanya belum terdaftar dalam Dopodik, sehingga dia bisa mendaftar sebagai calon mahasiswa PPG prajabatan. Berbeda dengan dalam jabatan adalah guru-guru yang sudah ada namanya dalam Dopodik, artinya dia sudah mengajar sebelumnya, sehingga dia nanti daljab dalam jabatan. Kalau kakak berarti prajabatan dong? Saya sekarang prajabatan. Gitu. Nah untuk masa kuliahnya tuh berapa lama kak? Kalau prajabatan kurang lebih 1 tahun, 2 semester. Kalau dalam jabatan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu dia dengan tugas akhir sampai selesai. Cukup singkat ya kak? Tapi sebenarnya lebih sibuk saya kira kalau dalam jabatan. Karena siapa yang tahu dalam jabatan ini sudah memiliki keluarga misalnya, baru ketika pulang di rumah dia sebenarnya fokus di laptop saja. Dia kerja tugas, lanjut perkuliahan, di sekolah dia lanjut mengajar. Padat ya? Padat betul. Malam mungkin kerja tugas. Oh ya kak, gimana sih proses pendaftaran untuk program profesi guru ini sama nggak dengan S1? Kalau S1 itu kan ada jalurnya tuh kak, ada SB, SN, Mandiri. Nah kalau untuk program profesi guru ini sendiri gimana tuh kak? Setahu saya PPG itu sebenarnya bukan cuma PPG yang saya rasakan pada saat ini adalah bersubsidi. Kalau tidak salah itu ada juga PPG mandiri, artinya berbayar. Yang menjadi pembeda antara saya dengan mungkin PPG yang lain, kalau saya alhamdulillah ada subsidi dari pemerintah, jadi mulai dari perkuliahan awal sampai dengan akhir alhamdulillah dibayarkan sama pemerintah. Itu maksudnya kayak cara pengurusannya kak berbeda dengan yang mandiri itu? Kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Cuma saya kira begini, kenapa kemudian pemerintah menyelenggarakan PPG saat ini setiap tahun? Karena ketika kita melihat data pokok pendidikan pada tahun 2021 itu terdapat kurang lebih 1.700.000 guru yang PNS maupun non PNS yang sebenarnya belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian melihat tahun 2022 sampai 2024 itu ada kurang lebih 222.000 guru yang sudah bersertifikat yang akan pensiun. Artinya apa? Supaya maksimal yang akan menggantikan guru-guru yang akan pensiun ini, maka diselenggarakanlah PPG ini. Supaya guru-guru yang akan menggantikan pensiunan ini betul-betul proporsional. Oh ya kak, aku juga mau tahu nih tips dan triknya lolos di program profesi guru. Oke, boleh. Ya. Jadi sebelum saya berikan tips bagi teman-teman, mungkin saya sedikit memberikan gambaran bagaimana tesnya sih pada saat seleksi PPG ini. Secara umum itu ada 3. Pertama ada administrasi, kemudian ada seleksi substantif, kemudian yang terakhir ada wawancara. Nah, sebelum teman-teman mengikuti seleksi ini, upayakan teman-teman memahami persyaratan daripada PPG itu sendiri. Pastikan teman-teman memenuhi semua persyaratan yang ada pada PPG. Nah, pada saat seleksi administrasi, mungkin teman-teman akan diperhadapkan oleh beban esai, karena esai itu banyak sekali yang mau diisi. Saran saya bagi teman-teman, silakan cari referensi sebanyak mungkin. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Kalau saya kemarin juga lihat referensi kepada mahasiswa yang mungkin sudah lolos sebagai mahasiswa PPG, itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua ada tes substantif. Tes substantif ini ada 3 isinya. Yang pertama ada numerasi, ada literasi, ada konten. Numerasi ini berkaitan dengan matematika, literasi berkaitan dengan logika, berkaitan dengan psikologi juga. Kemudian konten itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, saran saya teman-teman cari referensi di YouTube. Saya kemarin di YouTube dan alhamdulillah di YouTube itu banyak sekali referensi yang bisa kita dapat. Kemudian yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini saya sarankan bagi teman-teman yang mungkin daftar sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan, adik-adik, kakak-kakak atau bapak ibu sekalian, perbanyak latihan berbicara. Karena salah satu yang menjadi pertimbangan pada saat wawancara itu adalah saat kita menjawab betul-betul harus kelihatan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Dan apapun yang ditanyakan oleh tim asesor, usahakan pernah dan harus
Karena itu pertanyaannya sesuai dengan pengalaman. Jangan sampai kita mengatakan tidak pernah. Karena itu akan menjadi pertimbangan. Nah, itu yang secara teknis ya. Saya juga berikan saran kepada teman-teman yang secara non teknis. Kalau teman-teman mau daftar seperti ini, saya sarankan perbanyak bersedekah. Saya kira itu betul-betul akan jadi penunjang. Iya, Mungkin seperti berdoa ya, Kak. berdoa ya, betul. Oh iya Kak, di PPG itu ada jurusan apa aja sih? Mungkin teman-teman di luar sana atau Bapak Ibu sekalian ada yang mau daftar PPG. Apakah semua jurusan itu ada PPG, program profesi gurunya atau tidak? Kalau jurusan itu sesuai dengan kebijakan yang ada. Kalau saat ini saya kemarin ada banyak sekali. Ada PJOK, PGSD. Kalau PGSD, PJOK itu saya kira selalu ada. Dari setiap tahun itu pasti ada. Bahasa Inggris juga ada, bahasa, seni budaya juga ada, dan masih banyak yang lainnya. Saran saya, silakan follow IG-nya PPG Perjabatan, karena di situ akan selalu ada informasi update mengenai PPG itu. Apa sih yang paling jadi hal memorable nih Kak? Yang paling kita ingat selama kuliah 2 semester ini? Yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah mungkin ketika teman-teman saya kemudian memberikan tanggung jawab kepada saya sendiri, padahal pada waktu itu saya tidak hadir sebenarnya. Misal saya diberikan kemudian kesempatan untuk presentasi ke depan, padahal saya tidak pernah menerima materi itu. Artinya saya dikagetkan sama teman-teman lah, mungkin saya dikerjakan lah. Mungkin itu saya tidak bisa lupakan waktu itu, karena saya dibikin malu, serius. Oke, lanjut nih Kak ya. Apa harapan Kakak nih untuk mahasiswa yang baru mau daftar PPG? Saran saya bagi teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan bapak ibu sekalian mungkin yang akan daftar sebagai calon mahasiswa PPG Perjabatan, silakan update info mengenai info seputaran PPG itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di Instagram, kemudian baca mengenai persyaratannya. Pastikan teman-teman memenuhi semua persyaratan yang ada pada PPG, dan saya doakan kepada teman-teman semoga lancar, semoga sukses, dan kemudian apapun yang kemudian menjadi harapan pemerintah dalam hal menggantikan semua pensiunan yang ada di Indonesia ini betul-betul maksimal. Dan mudah-mudahan teman-teman termasuk bagian daripada itu. Oke. Dan Kak, ada nggak sih yang mau disampaikan sama teman-teman yang mau daftar PPG di tahun ini? Teman-teman? Kalau tahun ini kan sudah masuk pada tes terakhir wawancara, tinggal menunggu pengumuman. Saya doakan saja lah, mudah-mudahan teman-teman yang lolos pada tahap substantif kemarin, kemudian masuk pada wawancara, mudah-mudahan bisa lolos juga semua. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah lolos dalam mahasiswa PPG Perjabatan, upayakan teman-teman maksimal dalam berproses, karena saya kira teman-teman di luar sana mungkin banyak sekali yang mau daftar sebagai calon mahasiswa PPG Perjabatan, karena kalau bukan rezeki mereka tidak berkesempatan. Oleh karena itu saya tegaskan kepada teman-teman, silakan maksimalkan, karena tawaran yang kemudian diberikan PPG ini saya kira betul-betul membentuk kita supaya kemudian bisa terbentuk sebagai guru profesional. Oke, teman-teman mitra mahasiswa, apa yang disampaikan sama Kak Akbar tadi menjadi akhir dari podcast kita hari ini. Nah, untuk teman-teman mitra mahasiswa yang mau daftar program profesi guru, bisa banget langsung kunjungin IG-nya ya Kak. Boleh. Untuk tahu info-info lebih lanjut lagi. Boleh. Nah, aku mau ngucapin makasih banyak sama Kak Akbar udah nyempatin waktunya untuk podcast pada hari ini. Nah, untuk teman-teman mitra mahasiswa, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like dan komen podcastnya profesi, supaya teman-teman mitra mahasiswa nggak ketinggalan podcast profesi berikutnya. Sampai ketemu lagi mitra mahasiswa.